Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 5, kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Sekarang kita buka LKS-nya di halaman 18. Di halaman 18 itu kita akan belajar membuat teks bergambar ya. Halaman 19. A. Menyisipkan gambar. Menyisipkan gambar dari picture. Langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Ketik kalimat atau teks yang akan kita beri gambar. Misalnya kalimat berikut ini. Di sini sudah saya siapkan beberapa kata-kata. Kemudian yang B, klik tab ribbon insert pada group illustration. Klik ikon picture. Ketika muncul jendela insert picture, kita dapat memilih gambar yang disukai untuk kemudian menekan tombol insert. D. Setelah tombol insert ditekan, jendela insert picture akan menutup dan gambar yang dipilih akan terlihat di dokumen. Kita praktekkan ya. Karena di sini saya pakai Word 2013. Yang mana nanti Word-nya akan sama yang ada di lab komputer, jadi caranya lihat di sini saja yang akan saya praktekkan. Pertama, kalian klik menu insert ya, di sini menu insert, kita klik, kemudian kita pilih picture, klik picture, kemudian kalian pilih gambarnya. Setelah kalian pilih, akan klik, kemudian kalian pilih klik insert ya, di sini. Maka gambar tersebut akan masuk di Word ya. Ini terlalu besar, saya kecilkan dulu gambarnya ya, sekecil mungkin. Jadi hasilnya seperti ini ya, gambarnya ada di dalam tulisan. Bisa kita taruh di mana saja, di sini juga bisa, di tengah-tengahnya juga bisa. Kalian tinggal klik, kemudian tinggal geser ya, seperti itu. Kemudian nomor 2, menyisipkan gambar dari clip art. Clip art itu adalah fasilitas yang sudah disediakan oleh Microsoft Word di versi 2007. Karena ini saya pakai versi yang 2013, maka di sini sudah tidak ada yang namanya clip art, sudah dihapus ya. Harusnya kalau kita mau ambil seperti clip art, gambar yang sudah disediakan, kita tinggal pilih di Google ya, kalian bisa mencari di Google, kemudian kalian download dan tinggal insert seperti yang saya lakukan tadi. Itu cara menyisipkan gambar. Gunanya untuk apa? Untuk memperjelas kalimat-kalimat yang sudah kalian ketik. Di sini Pak Syah menerangkan tentang komputer. Komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Komputer itu bagaimana sih? Nah, ini ada gambarnya. Ini untuk mempermudah penjelasan yang sudah kalian ketik. Gunanya untuk itu, menyisipkan gambar. Kita lanjut saja di halaman 21 ya. Karena clip art sudah tidak ada di 2013, sudah dihapus. Kita akan lanjut ke halaman 21. Di situ diterangkan cara menyisipkan kotak teks. Kotak teks itu kita memasukkan teks ke dalam kotak. Ya, langkah-langkahnya: 1. Ketik sebuah teks pada kotak teks yang akan dimasukkan. Teks juga bisa dibuat setelah kotak teks tersedia. Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah kalimat ya, untuk dimasukkan ke dalam kotak teks. Contohlah, kita akan memakai kalimat yang ada di sini. Selanjutnya, tekan ikon text box pada toolbar menu insert untuk memasukkan kotak teks ke dalam dokumen. C. Akan muncul beberapa kotak teks. Klik salah satu kotak yang kamu sukai. D. Kotak teks sudah jadi, klik dan isikan teks di dalamnya.
Kita juga bisa menggeser posisi kotak teks menggunakan pointer mouse dengan cara menekan di dinding kotak teks tersebut dan menggesernya di tempat yang kita inginkan. Kita coba ya. Di sini kita harus ke menu insert. Ini sudah di menu insert. Kemudian kita pilih text box. Text box itu yang ini. Kita klik tanda panah kecil ini ya. Kelihatan ya? Tanda kecil panah ini di sini. Ya. Kita klik, maka nanti akan ada beberapa pilihan. Nah, di situ kita disuruh memilih. Contohlah di sini Pak Seha akan memilih yang ini, simple text box. Nah, maka di sini akan keluar sebuah kotak yang mana isinya sudah ada kata-kata dan kita disuruh untuk memasukkan kata-kata ke situ. Contoh ini saya copy sampai sini ya, biar enggak terlalu panjang. Kita copy dan di sini kita hapus, kita del, kemudian kita paste seperti ini. Maka sudah jadi kotak teks ya. Ini sudah jadi kotak teks. Kemudian kita bisa menggeser kotak teks ini dengan cara mouse-nya, printernya kita arahkan ke dinding kotak. Ketika sudah muncul sebuah tanda plus, klik kiri, tekan dan tahan, kemudian kalian geser. Ini cara menggeser kotak teks. Bisa kalian tempatkan di mana saja ya. Lanjut, nomor 2, mewarnai text box atau kotak teks. Kita dapat mewarnai kotak teks atau text box, dilihat halaman 21, supaya lebih menarik. Langkah-langkah mewarnai kotak teks seperti di bawah ini. A. Pastikan bahwa kotak teks telah diaktifkan. Tandanya adalah kotak segi 4 di bagian ujung-ujungnya terlihat jelas. Ini sudah terlihat jelas ya ujung-ujungnya. Kalau kita klik di luar, maka ujung-ujungnya ini tidak ada kotak-kotak kecil seperti tadi. Kalau kita aktifkan, kita klik saja kotak text box-nya seperti ini. Nah, harus pas ya kalau ngekliknya. Kalau kalian klik di sini pasti keluar juga. Tapi kalau untuk mengaktifkan kotaknya, kalian klik pada garisnya. Ya. Seperti itu. Lanjut di halaman 22. Aktifkan text box tool yang terdapat pada bagian atas. C. Klik Shapes Outline untuk mengatur garis tepinya. Pada bagian Shapes Outline ini terdapat bagian-bagian untuk mengatur garis tepi, dan Color untuk langsung memilih warna garis, No Outline untuk pilihan tanpa warna tepi, More Outline Color untuk pilihan warna garis lainnya, Wake untuk mengatur ketebalan garis, ya, Dashes untuk pilihan garis tepi putus-putus, dan Pattern untuk pilihan garis dengan dua warna berbeda. D. Klik Shape Fill. Klik Shape Fill untuk mewarnai bagian dalam kotak text box. Langsung kita praktekkan saja ya, biar mudah. Setelah kita pilih kotaknya ini, kalian tinggal ke menu format yang ada di sini. Kalau ada warna seperti ini berarti dia aktif ya, karena di kotaknya ini ada titik yang aktif. Kalau kita klik di luar maka dia tidak ada. Untuk memunculkan kita klik boxnya dulu seperti ini. Kemudian kalian pilih format. Di sini ada pilihan Shape Fill yang tadi di LKS, yang ditulis di LKS. Shape Fill ini untuk memberi warna di dalam box. Contoh di dalam boxnya ini saya kasih warna kuning. Nah, akan muncul warna kuning seperti ini ya. Kemudian kita pilih warna putih, bisa. Pilih warna hitam juga bisa, terserah ya. Saya kembalikan ke warna putih. Kemudian di bawahnya ada Shape Outline. Shape Outline ini untuk mewarnai garis tepinya. Tepi kotak ini kan warnanya hitam. Kita ganti warnanya menjadi hijau. Kelihatan ya, saya perbesar dulu. Nah, ini sudah kelihatan warnanya hijau.
apa terlalu tipis, kita bisa pertebal dengan wake. Wake ini berguna untuk mempertebal garis tepi ya, warnanya bisa diganti lagi. Atau ingin apa namanya, garisnya putus-putus, ada di dash ini ya, kalian tinggal pilih ini garis putus-putus, macamnya ada banyak, tinggal kalian pilih yang mana yang kalian suka. Seperti itu ya, bisa ya. Sudah kita praktekkan, semoga kalian bisa ya. Kita lanjut di halaman 24. Di halaman 24, di situ menjelaskan cara menyisipkan word art. Kemudian memodifikasi menyisipkan word art ya. Jadi kita disuruh membuat word art, memodifikasinya, juga mengatur peletakannya. Langsung saja dibaca di LKS halaman 24. Membuat word art, salah satu fasilitas pembuatan teks di Microsoft Word adalah word art. Kita bisa membuat word art dengan langkah-langkah sebagai berikut. Klik ikon word art pada menu insert untuk memasukkan word art. Ketika muncul jendela word art galeri, kita bisa memilih tipe word art yang disukai. Setelah jendela word art galeri hilang, muncul jendela edit word art. Isikan teks yang akan dibuat. Setelah teks diisikan, tekan tombol OK. Langsung kita praktekkan ya. Di insert, kita langsung main ya di sini di insert. Kemudian kita pilih word art ini ya, word art. Kita klik, kita pilih. Kita mau pakai yang model yang mana? Bebas, kalian bisa pilih yang mana. Saya mau pilih yang ini. Kemudian di sini karena ini 2013, dia akan keluar your text here. Jadi kalian disuruh mengetik di sini. Ini diseleksi dulu, kemudian dihapus, del ya. Kalian ketik di situ. Contoh di sini saya ketik komputer adalah. Berbeda ya dengan yang ada di LKS. Kalau di LKS dia akan muncul sebuah teks dialog, yang mana di situ disuruh menyisipkan teks ya, atau kita disuruh mengetik teks di dalam dialog tersebut. Di halaman 24 itu adalah kotak dialog ya. Beda itu karena 2007. Sedangkan yang Pak Syah buat ini adalah 2013. Insya Allah sama dengan yang ada di lab. Jadi akan mempermudah. Kemudian memodifikasi word art nomor 2. Cara memodifikasi word art. Di situ dijelaskan bahwa kita bisa memodifikasi word art yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Klik bagian word art tool sehingga akan muncul gambar berikut. Bagian-bagian word art tool adalah sebagai berikut: shape fill, shape outline, change shapes, word art style, edit text, spacing, shadow, 3D effect. Kita langsung praktek saja ya, karena di LKS itu menerangkan tentang yang ada di 2007. Kita akan Pak Syah akan menjelaskan yang ada di 2013 ini. Setelah kalian membuat sebuah teks dengan word art tadi, untuk memodifikasinya kalian tinggal klik hurufnya seperti ini. Kalian klik, kalian seleksi, kemudian akan muncul sebuah menu otomatis yang bernama format. Format ini ada beberapa menu yang dibuat yang berisikan tentang memodifikasi word art. Contoh di sini Pak Syah mau merubah mau memberi isi warna dalam backgroundnya ya. Komputer adalah, di belakang tulisan ini akan saya isi dengan background. Kalian tinggal klik yang ini, shape style. Shape style ini berguna untuk memberikan warna pada background maupun pada garis batas yang ada di sampingnya. Kalian cukup tinggal klik yang ini, more. Di sini ada pilihannya banyak, kalian tinggal pilih. Contoh di sini Pak saya pakai yang ini. Maka muncul seperti ini. Ini adalah efek dari shape style. Kemudian mau merubah word art stylenya ada di sini. Maksudnya merubah style gaya dari word artnya ada di sini. Kalian tinggal klik more.
kalian tinggal pilih yang kalian suka ya. Sini Bang pakai yang ini aja. Nah, untuk merubah warnanya, warna daripada tulisan ini bisa kalian pilih di sini ya. Ini namanya text fill. Text fill ini adalah memberi warna pada isian dari teks ya. Contoh di sini Pak saya mau kasih warna hijau, maka yang warna putih tadi berubah menjadi warna hijau. Kemudian di samping warna hijau ada warna apa itu, oranye kalau nggak salah. Kemudian yang warna oranye tadi, yang warna tepinya mau Pak saya ganti warna putih. Kalian tinggal pilih yang bawah, text outline. Ingat ya, kalau outline itu warna yang di samping, tapi kalau yang fill itu adalah warna yang ada di dalam. Nah, klik, kemudian tinggal kalian pilih warna putih. Jadi seperti ini ya. Kalau untuk kotaknya sendiri Pak bagaimana? Sama, kalian tinggal pilih yang shape fill. Mau kalian rubah dengan warna apapun bisa di sini. Yang shape fill ya. Kalau yang sampingnya bisa di shape outline seperti ini. Kemudian di situ ada yang namanya 3D, text effect. Jadi kalian seleksi dulu teksnya, kemudian kalian tinggal pilih yang bawah ini, text effect. Di sini tersedia banyak text effectnya, mulai dari shadow ini memberikan bayang-bayang ya, memberikan bayangan di belakang teks. Kemudian ada refleksi ini seperti pantulan di bawahnya ya, seperti cermin. Glow ini memberikan warna di samping teks seperti ini ya, memberikan warna glow atau seperti lampu. Bevel ini membuat tulisan menjadi timbul. Kalau kita pakai yang angel ini, dia akan timbul seperti ini. Tinggal kalian pilih mana yang kalian suka. Kemudian ada 3D rotation, merubah tulisan menjadi sebuah tulisan 3D seperti ini ya. Bisa kalian pilih kemiringannya, mau seperti tidur. Dan yang terakhir ada transform. Di sini bisa kalian pilih bentuk dari teks tersebut, mau setengah lingkaran atau melingkar ya, bisa kalian pilih di sini, terserah. Ini yang namanya text effect. Selanjutnya di halaman 25 nomor 3, mengatur peletakan word-art yang sudah dimasukkan ke dokumen bisa diatur peletakannya agar tampilan dokumen lebih bagus dan tidak terlihat kuno. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Lakukan klik kanan pada kotak teks yang ingin diatur layoutnya dan pilih menu format. Di tab layout dari jendela format, kita bisa menentukan tipe layout untuk kotak teks. Kita bisa memilih tipe antara lain inline with text, square, tick, behind text, dan yang terakhir in front of text. Bisa kalian lihat di situ di halaman 26 contoh-contoh dari beberapa efek daripada tipe-tipe yang saya sebutkan tadi, mulai dari apa namanya, line with text itu ya, kemudian ada square, tick, behind text, front of text. Langsung saja kita praktekkan di sini. Kalau ingin kalian merubah word art-nya ini seperti yang ada di LKS ya, ini kalau kita geser, saya perkecil dulu kotak ini, kalau kita geser ke bawah dia akan menutupi teks ini yang namanya in ya, apa tadi di sini ya. Kalau merubahnya di sini di wrap text ya. Ingat, kalau kalian tidak mengklik kotaknya dulu, menu format akan hilang. Tapi kalau kalian klik ya, menu formatnya akan muncul dan kalian bisa menggunakan wrap text. Wrap text di sini ada yang namanya inline with text. Dia akan seperti ini. Dia akan berada di posisi paling atas ya.
ada square. Square ini bisa kita geser seperti ini, dan tulisan yang ada di bawah atau gambarnya yang lain itu akan mengikuti pergerakan dari word art tadi. Kemudian ada tick. Tick ini hampir sama dengan square. Bedanya tick ini mengikuti garis pada tepinya. Ini tepinya kan persegi. Kalau nanti tepinya adalah lingkaran, maka teks yang ada di sampingnya ini juga akan ikut melingkar seperti itu ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya stroke. Stroke ini juga sama ya, kita bisa menggesernya dan teks yang ada di sampingnya mengikuti perataan yang ada di sini ya. Dia akan otomatis rata dengan kotak yang sudah tersedia, kotak yang kita buat dari word art. Ada top and bottom. Top and bottom ini, top and bottom berarti teks ini akan ada di atas dan di bawah word art, dia tidak akan ada di samping ya. Ini lihat kalau kita geser, nah dia hanya akan memilih atas atau bawah dari word art teksnya ya, seperti ini. Kemudian ada behind text. Behind text ini membuat tulisan teks. Tulisan ini berada di atas word art, jadi tulisan ini menutupi gambar word art. Tapi kalau kita pakai in front of text, maka word art itu akan menutupi teks yang ada di belakangnya, seperti itu ya. Paham ya? Ini yang digunakan pada wrap text. Gambar pun bisa juga dibuat seperti itu. Kalian tinggal klik gambarnya, pilih format, bisa kalian pilih mana yang kalian suka ya. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya dibuka halaman 28, kita akan mengerjakan bersama-sama ABC yang ada di situ, pilihan ganda ya. Ini saya hapus dulu. Yang A, pilihlah jawaban yang benar. Kita jawab sama-sama ya. Mulai dari nomor 1. Saya buka LKS-nya dulu. Nomor 1. Langkah untuk menyisipkan gambar itu dengan perintah apa tadi? Nomor 1 yang C, insert picture, untuk menyisipkan gambar C. Nomor 2. Langkah untuk menyisipkan gambar dari clip art adalah insert clip art ya. Insert kemudian pilih clip art C. Sebentar. Nomor 3. Mengatur word art menggunakan pilihan. Jadi kalau mengatur word art adalah dengan menggunakan pilihan yang apa tadi? Mengatur word art. Sebetulnya kalau di 2013 ini enggak ada ya. Harusnya insert. Untuk nomor 3 dilingkari dahulu karena enggak ada jawabannya. Karena untuk mengatur word art itu harus menggunakan menu format ya. Kita buat di sini word art, maka dia akan muncul menu format, menu untuk mengatur word art seperti itu ya. Nomor 3 dilingkari bonus, bukan bonus sih, kan kita jawab sama-sama. Langsung nomor 4. Langkah-langkah untuk memasukkan gambar dari sebuah file gambar di komputer, yaitu insert, kemudian pilih picture, lalu pilih form
file ya. Insert picture, kita pilih from file. From file itu kita pilih file yang akan kita masukkan, gambar yang akan kita masukkan. Jadi jawabannya adalah D. Maaf. Nomor 5, fasilitas gambar-gambar yang langsung dapat digunakan. Fasilitas gambar yang bisa langsung digunakan ini di 2007 yang namanya clip art, yang B. Lanjut nomor 6, langkah untuk membuat teks artistik, yaitu dengan perintah insert kemudian pilih word art. Word art itu adalah teks yang artistik. Nomor 7, fungsi dari ikon di samping adalah, nah itu adalah gambar sebuah kotak yang tengahnya ada huruf A, jadi membuat teks dalam kotak. Jawabannya yang D. 8, supaya karya kita tidak tercecer dan hilang, maka kita harus apa? Harus menyimpannya. Jawabannya yang C. 9, pada ikon clip art, untuk mencari jenis gambar yang kita inginkan, maka kita harus memilih. Nah, ini clip art lagi. Clip art adalah sebuah menu yang ada di 2007. Kalau di 2013 tidak ada. Jadi kalau Pak saya pernah melihatnya di 2007, kalau ingin mencari jenis gambar yang di clip art, maka kita pilih menu search for ya, yang C. Set itu mencari. Nomor 10, mengatur kelengkungan word art menggunakan apa tadi? Mengatur kelengkungan. Jawabannya yang B, yang shapes ya. Iya dah. Kita coba lihat insert word art format. Kalau ingin mengatur kelengkungan di transform, jadi itu di word style ya. C, jawabannya yang C. Maaf, yang C. 11, ikon tersebut berguna untuk, nah 11 ini adalah sebuah ikon yang berguna untuk memasukkan gambar. Jawabannya yang D. 12, kotak untuk menulis teks disebut text box. B. 13, wake digunakan untuk mengatur apa tadi? Wake, mengatur ketebalan garis. B. 14, membuat tulisan dalam kotak menggunakan, nah membuat tulisan di dalam kotak tadi apa? Yang A, text box. 15, pada fasilitas insert dapat dilakukan untuk menyisipkan hal-hal seperti di bawah ini, kecuali fasilitas insert. Clip art bisa, word art bisa, picture bisa, kecuali yang D, paragraf. 16, pilihan word art di belakang tulisan menggunakan pilihan word art di belakang tulisan. Tadi apa? Behind text. B. 17, kegunaan ikon di samping adalah, nah bagi kalian yang belum tahu, itu nomor 17 adalah ikon untuk memasukkan gambar dari clip art yang ada di 2007. Itu adalah tombol untuk memasukkan clip art, jadi jawabannya yang D. 18, ikon picture terletak pada menu picture, ada di menu insert. B. 19, komponen yang digunakan untuk memperjelas maksud utama dari dokumen. Komponen yang digunakan untuk memperjelas maksud utama dari dokumen dinamakan komponen yang digunakan untuk memperjelas maksud utama dari dokumen. Teks ya, yang teks. A. 20, membuat tulisan warna-warni menggunakan word art, yang C. Nah, ini adalah jawaban yang bisa kalian catat di LKS, ditulis ya, jangan sampai lupa.
karena nanti ada di ujian, masuk di ujian PAT ya. Sekian dari Pak Seha, saya berkecil dulu biar kalian bisa melihat semua jawabannya. Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan nanti bisa kalian pause, kemudian kalian lihat lagi mulai dari nomor 1 sampai 20. Sekian dari Pak Seha, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di hari berikutnya ya. Bye.